Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi kita di acara Bijak Bincang Pajak bersama saya Arif Muhammad Najib. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga kawan pajak semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini saya ditemani oleh seorang penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Utara, yaitu Bapak Roberto Ritonga. Apa kabar Pak Roberto? Baik Mas Najib, terima kasih. Baik Pak Roberto, kita semakin mendekati akhir bulan Juni tahun 2022, yang artinya program pengungkapan sukarela semakin mendekati penutupannya. Bagaimana komentar Pak Roberto tentang program pengungkapan sukarela yang sudah berjalan sejak bulan Januari 2022 ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Najib. Memang kawan pajak nih kita sudah nggak terasa sudah mendekati akhir bulan Juni ya. Ya. Jadi kalau kawan pajak mengikuti dari awal kan ini sudah berlaku kegiatan PPS ini di bulan Januari Mas Najib. Betul, ya. Pak. Dan sekarang sudah mau menghabiskan ini bulan Juni. Nah, kawan pajak, kita selalu menghimbau kawan pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Baik, Pak Roberto. Jadi udah hampir 6 bulan ya, Pak ya? Benar sekali. 6 bulan sejak Januari 2022. Nah, kalau kita nih Pak mau lihat realisasinya atas program pengungkapan sukarela ini, Pak, kita bisa lihat di mana, Pak? Nah, kawan pajak ya, karena sekarang kita ini harus terbuka terhadap seluruh informasi perpajakan. Jadi kawan pajak boleh mengakses di laman internet DJP yaitu di www.pajak.go.id/pps. Di situs tersebut nanti wajib pajak bisa mendapatkan informasi mengenai realisasi kegiatan PPS ini. Tapi sementara kita boleh memberikan informasi dulu Mas Najib ya. Sampai dengan tanggal 26 Mei kemarin, jumlah wajib pajak yang mengikuti kegiatan PPS ini lebih kurang ada di 51.000. Wow. Lumayan banyak sekali. Dan dana setoran PPh final yang telah diterima oleh DJP sehubungan dengan kegiatan PPS ini lebih kurang ada di 10 triliun, Mas Najib. Itu informasi yang boleh kita beritahukan kepada wajib pajak ya. Iya, itu salah satu informasi yang bisa wajib pajak dapat dari website pajak.go.id/pps ya Pak ya. Benar sekali. Memang cukup terbuka sekali informasi terkait realisasi dari PPS ini. Tentu saja ini berkaitan erat dengan kas negara, yang mana kas negara tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan negara kita. Mengingat teknologi semakin maju dan negara kita pun harus semakin berinovasi dan beradaptasi supaya kita nggak ketinggalan dengan negara-negara lain dari segi infrastruktur maupun dari segi sumber daya manusianya. Benar sekali Mas Najib ya. Jadi kembali kita ingatkan kepada kawan pajak seluruhnya untuk segera mengikuti program pengungkapan sukarela ini atau PPS ya, karena kesempatan masih ada dan masih terbuka sampai dengan nanti di akhir bulan Juni ini. Nah, banyak keuntungan manfaat yang diperoleh wajib pajak seandainya mengikuti kegiatan PPS ini. Ya, salah satunya adalah terhadap data-data yang diberikan wajib pajak pada saat program PPS ini tidak akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan pajak ya untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020 Mas Najib. Jadi itu untuk kebijakan dua ya, benar. PPS itu ada dua kebijakan. Nah, untuk yang 2016 sampai dengan 2020 itu adalah PPS kebijakan 2. Ya. Untuk PPS kebijakan 2 ini Pak, mungkin bisa kita refresh kembali Pak untuk penyegaran. Seperti apa Pak? Nah, kawan pajak perlu mengetahui kembali bahwa kebijakan 2 ini dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi kepada para wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan pembetulan melalui mekanisme PPS ini, Mas Najib. Jadi himbauan kita ini kepada kawan pajak ini semua, mulai nih diteliti
harta-hartanya ya. Ya. Teliti hartanya, dicek kembali, diingat-ingat kembali data-data hartanya, kemudian disesuaikan, coba disandingkan dengan data SPT tahunan. Nah, jadi kalau ternyata nanti kawan pajak melihat ada selisih atau ada harta yang ternyata belum disampaikan di dalam SPT tahunan, segera ikutkan dalam program PPS ini. Tapi ingat tadi ya Mas Najib ya, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 begitu. Ya. Nah, bagi kawan pajak yang seperti dideskripsikan oleh Pak Roberto tadi, yang isiannya mungkin ada yang keliru, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka dapat mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Daripada kawan pajak harus membetulkan satu persatu SPT-nya dari SPT tahunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka akan lebih hemat waktu ketika kawan pajak memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Jadi cukup sekali ikut PPS, maka kewajiban pajak dari 2016 sampai dengan 2020 dapat terselesaikan. Seperti itu ya Pak? Benar sekali Mas Najib. Jadi tadi kita berikan sedikit bahwa kawan pajak seandainya ingin informasi yang berlebih nih, boleh kembali kami ingatkan mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id/pps. Ya. Jadi kawan pajak ini perlu kita informasikan juga bahwa di laman tersebut bukan hanya informasi mengenai PPS ya. Jadi di situ banyak informasi mengenai perpajakan yang boleh diakses oleh kawan pajak sehingga bisa menambah pengetahuan dan bisa menambah pemahaman mengenai pajak. Jadi ada peraturan-peraturan. Bukan hanya PPS, tetapi peraturan lain boleh. Formulir-formulir juga ada, Mas Najib. Jadi aplikasi silahkan diakses. Tetapi kalau memang khusus ingin mengakses PPS, di sana juga dijelaskan dengan sangat banyak dan detail. Ya, begitu. Jadi www.pajak.go.id/pps untuk informasi lebih lanjut terkait program pengungkapan sukarela, baik dari tutorial, dasar hukum, sampai dengan ke realisasi sampai dengan tanggal hari ini. Benar. Jadi berapa setoran yang dilakukan oleh wajib pajak itu situ ada. Baik Pak Roberto, semoga program pengungkapan sukarela ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh kawan pajak di seluruh Indonesia Raya ini ya Pak. Benar. Karena manfaat dari PPS ini akan dipergunakan kembali untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Baik, kawan pajak, jangan lupa terus follow dan subscribe YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara di Kanwil DJP Jakarta Utara. Follow juga Instagram kami di @pajakjakut, juga Twitter kami @pajakjakut untuk terus mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia, khususnya di Kanwil DJP Jakarta Utara. Akhir kata, semoga semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya dalam kondisi pandemi ini, dan semoga pandemi dapat segera berakhir. Amin. Saya Arif Muhammad Najib dan Roberto Ritonga. Mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Bincang Pajak episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kita untuk kita.